Benarkah laban itu sama dengan susu? Temukan jawabannya di video ini dan tetaplah bersama kami. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tentang perbedaan antara halib dan laban. Benarkah laban itu bermakna susu atau milk? Sebelum menjawab pertanyaan yang saya ajukan di depan, saya akan cerita mengenai pengalaman saya waktu pertama kali di Arab. Waktu pertama kali saya di Arab, ketika berada di supermarket, saya lihat di kulkas ada botol dengan tulisan halib dan ada yang bertuliskan laban. Saya pikir kayaknya segar banget kalau minum susu segar dingin. Botol dengan tulisan halib berwarna putih biru, sedangkan yang bertuliskan laban berwarna putih hijau. Beberapa perusahaan sama, ada Al-Marai, Nada, Nadek, Al-Safi, semua sama. Saya ngambil yang bertuliskan laban dengan anggapan ini susu segar dingin, pasti segar. Waktu saya mau minum, teman saya yang sudah pengalaman di sana cengar-cengir, dia ketawa ketiwi, cekikikan. Kirain ada apa? Nggak taunya begitu saya mencicipi laban itu, rasanya nggak karuan, kayak susu basi. Kirain susunya itu sudah kadaluarsa. Ternyata ya memang rasa laban itu ya seperti itu, seperti yogurt, agak kecut seperti susu basi. Kalau kita lihat kemasan versi bahasa Inggrisnya, yang halib itu tulisannya milk atau susu, sedangkan yang laban itu ya laban. Jadi bukan yogurt atau milk, tapi laban. Kalau yogurt sendiri itu bahasa Arabnya zabadi. Orang Arab dalam kesehariannya mereka menyebut rob. Jadi laban itu tidak identik dengan yogurt, tapi termasuk salah satu varian dari yogurt, sejenis yogurt begitu. Nah, kalau yang halib di kemasan bahasa Inggrisnya tertulis milk, yakni susu. Nah, itulah yang susu murni, yang pada literatur tempo dulu disebut laban. Baik itu dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam kitab-kitab terdahulu, kalau ada kata laban itu kemungkinan besar merujuk kepada suatu yang disebut halib pada zaman sekarang ini di tanah Arab. Kemudian kalau dilihat dari segi fungsinya, ada juga perbedaan. Halib itu fungsinya lebih mengarah kepada pertumbuhan, terutama pertumbuhan tulang, pembentukan otot, juga untuk meningkatkan stamina. Intinya dia mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan laban fungsinya lebih mengarah kepada pencernaan. Dia membantu proses pencernaan karena mengandung bakteri yang baik, yang bermanfaat, dan juga laban ini dapat mengurangi lemak-lemak yang tidak baik untuk tubuh. Intinya, kata laban yang ada di Quran, hadis, kitab-kitab tempo dulu, kitab kuning, itu tidak sama dengan laban yang ada di negeri Arab zaman sekarang yang ada dalam kemasan botol yang berwarna putih dan hijau. Jadi untuk mengartikannya atau menerjemahkannya pun jangan diterjemahkan dengan yogurt atau sejenisnya, tapi terjemahkan dengan susu gitu. Jadi seperti halib yang ada di zaman sekarang di negeri Arab. Sebaliknya, kalau melihat laban di tanah Arab sekarang ini, jangan dianggap sebagai susu murni. Jangan menyamakan antara laban zaman dahulu dan laban zaman sekarang. Karena bahasa itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, terjemahkanlah Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab kuno tempo dulu dengan bahasa yang ada pada zaman dahulu, dan terjemahkanlah bahasa-bahasa yang sekarang, produk-produk yang ada zaman ini dengan bahasa modern zaman ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Silakan Anda men-share video ini untuk berbagi, dan juga nantikan video-video saya berikutnya tentang bahasa Arab. Sampai bertemu di channel yang sama, Takalam, ayo berbicara bahasa Arab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.